Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah familiar ya mendengar kata-kata insulin, resistensi insulin. Nah, jadi kalau seandainya orang mengalami resistensi insulin, ya ini nggak heran ya kalau gula darah itu naik ataupun tinggi. Ya, insulin ini hormon penting, ya, hormon yang vital. Ya, karena insulin ini membantu yang membuat gula darah kita itu tetap normal, tetap stabil. Tapi kalau mengalami resistensi insulin, namanya saja sudah resisten. Ya berarti tubuh ini nggak peka lagi ya terhadap insulin. Akhirnya apa? Membuat gula darah itu melonjak tinggi, ya naik. Ini bisa mengenai siapa saja. Bisa sementara, ya artinya nanti hanya sebentar ya. Bisa panjang ataupun jangka panjang, kronis. Kondisi ini nggak bisa dibiarkan ya. Ya nanti kalau seandainya jadi pradiabetes, ya lama-lama jadi diabetes beneran ya, kalau kondisi ini tidak diatasi. Nah, jadi teman-teman, ya supaya nggak mengalami resistensi insulin, ada beberapa langkah ataupun cara yang bisa diterapkan. Ya, jadi ini penting ya, diingat, ya semoga saja teman-teman tergerak hatinya dan melakukannya. Yang pertama, rutin olahraga. Teman-teman, ya dengan kita melakukan olahraga rutin, aktivitas rutin, ya ini bisa meningkatkan kinerja insulin itu. Kalau kinerja insulin baik ataupun meningkat, ya ini bisa membantu ya gula darah itu nggak naik. Jadi ada penelitian yang mengatakan kalau seandainya teman-teman rutin olahraga, misalkan olahraga aerobik ya, ini bisa membantu meningkatkan kinerja insulin pada penderita obesitas ataupun diabetes tipe 2. Jadi walaupun sudah lansia misalkan, ya ini bisa kombinasi ya. Misalkan jalan santai, bersepeda, berenang, ya jadi ataupun olahraga misalkan jogging ngelilingi rumah itu nggak apa-apa. Atau dikombinasikan dengan latihan misalkan angkat beban yang ringan-ringan. Ya, ini bisa saja ya. Yang kedua, diet rendah karbohidrat. Teman-teman mungkin tahu ya karbohidrat, protein, lemak. Ini kan termasuk zat gizi makro ya. Nah, di antara ketiganya yang paling banyak menyumbang gula yaitu karbohidrat. Apalagi orang Indonesia ini banyak makan ya karbo-karboan, mie, nasi, ya dan macam-macam lagi ya. Jadi kalau teman-teman diet rendah karbohidrat, ini bisa membantu ya menurunkan resistensi insulin dan juga menstabilkan kadar gula darah. Karena walaupun teman-teman ya mengatakan seperti ini, banyak orang tua mengatakan seperti ini ya, jangan malas makan manis ya, nanti kena hepatitis ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Jangan makan manis, nanti kurang gula ya. Walaupun seperti itu, ya walaupun kalian nggak mengkonsumsi gula pasir, tapi makanan itu tetap ada gulanya ya. Salah satunya paling banyak itu adalah karbohidrat. Jadi solusinya gimana? Ya diet rendah karbohidrat, mengurangi makan karbohidrat. Ya karena dengan mengurangi makan karbohidrat, gula darah akan stabil dan juga menurunkan kadar insulin. Ya kinerja insulin akan lebih baik. Ketiga, konsumsi makanan berserat. Teman-teman, ya, kalau seandainya suka sayur, suka buah-buahan, suka biji-bijian, ini bagus ya, dilanjutkan, diteruskan. Ya, karena ini termasuk konsumsi makanan yang sehat, bernutrisi dan juga berserat. Nah, serat ini kan ada namanya serat larut air. Nah, itu salah satu yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi serat larut air ini ya sesuai namanya ya, dia mudah larut dan mudah dicerna ya. Mudah larut air, mudah dicerna. Nah, kemudian dia bisa berubah jadi gel. Itulah kenapa ya mengkonsumsi makanan-makanan ini ya jadi cepat kenyang. Kalau cepat kenyang ya makan kita jadi nggak banyak ya, apalagi makan yang aneh-aneh. Ya dengan mengkonsumsi makanan yang nggak aneh-aneh tadi ya berat badan kita bisa turun, bisa menurunkan resistensi insulin. Yang keempat, aktif bergerak. Teman-teman, ya di zaman yang serba praktis, di zaman yang serba mudah ini, ya karena kemajuan teknologi, tapi banyak orang yang akhirnya jadi kurang gerak, kurang aktivitas, ataupun akhirnya banyak rebahan ya. Mau pesan makan, tinggal datang ya. Mau beli baju, ya tinggal pilih-pilih, scroll-scroll, bayar, ya tinggal nunggu di rumah, sudah tersedia semuanya. Nah, jadi teman-teman, ya ini efek buruknya banyak sekali ya bagi kesehatan kita, bagi tubuh kita. Ya termasuk
ya bisa meningkatkan resistensi insulin. Nah, kalau teman-teman banyak bergerak, aktif bergerak, ya ini kan bisa menurunkan berat badan, ya, bisa meningkatkan kinerja insulin, ya, bisa menyehatkan otot, ya, bisa membuat kolesterol itu stabil ataupun normal, ya, bisa membuat dia insulin bekerjanya dengan optimal. Jadi daripada teman-teman ya banyak rebahan, cobalah aktif bergerak, ya, misalkan ya bertaman, ya membersihkan rumah dan sebagainya. Yang kelima, minum teh hijau. Jadi ada penelitian yang mengatakan ya orang yang sering minum teh hijau setiap hari, ya ini berisiko mengalami diabetes tipe 2 itu lebih rendah ya dibandingkan dengan yang jarang ataupun tidak. Penelitiannya dari Diabetes and Metabolism Journal. Nah, seperti yang kita ketahui ya, diabetes ini yaitu karena kadar gula darah kita itu tinggi ya ataupun meningkat, nggak normal ya akibat resistensi insulin biasanya. Nah, kemudian ada juga penelitian yang mengatakan ya rutin mengkonsumsi teh hijau ya selama 12 bulan ini berangsur-angsur ya kadar gula darahnya itu berangsur normal. Karena kadar insulin yang tinggi ya tadi berangsur-angsur normal kembali. Tetapi walaupun seperti itu ya jangan mengkonsumsi secara berlebihan. Nah, jadi teman-teman ya itu tadi ya tip untuk menurunkan resistensi insulin. Semoga bermanfaat. Ya kalau teman-teman penderita diabetes ya rajin kontrol, jaga pola makan, aktif bergerak, jangan percaya omongan sana sini ya. Ataupun ya orang tersebut hanya dia yang menyatakan ataupun memvalidkan data, itu jangan percaya ya. Karena banyak sekali informasi-informasi yang liar yang berefek buruk. Nah, kemudian teman-teman, kalau seandainya penggunaan herbal bagaimana dok? Boleh-boleh saja, tapi jangan tinggalkan yang medisnya. Atau teman-teman bisa beli ya alat cek gula darah sendiri di rumah, ya ini bisa cek rutin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.